Hello guys, welcome back again to my channel. So, melanjutkan video beberapa hari yang lalu di mana saya memberikan teman-teman banyak sekali setup yang mungkin bisa dijadikan watchlist, dan rupanya banyak sekali komentar positif yang masuk dan kemudian merasa boleh kok coba lebih sering membuat video seperti ini. Oke, saya akan buatkan lagi guys untuk beberapa watchlist baru yang saya lihat bisa jadi berpotensi memberikan teman-teman peluang untuk cuan. Tentunya sekali lagi guys, ini semuanya hanya analisa saya pribadi. Sebelum teman-teman tekan buy maupun sell, pastikan kalian sudah lakukan riset sendiri dulu. Jangan sampai jadikan perkataan saya dan juga analisa saya sebagai acuan kalian. Oke, lakukanlah analisa sendiri. Tapi ini cuma mungkin jadi tambahan informasi saja untuk kalian. Nah, untuk yang kalian yang nggak tahu, saya di sini analisanya menggunakan platform MiTrade. Karena sekali lagi di sini teman-teman akan bisa trading di semua aset kelas. Dan biasanya kalau teman-teman nonton video terakhir itu, saya itu ambil setup dari banyak aset kelas. Jadi nggak cuma terfokus di kripto, saya juga bisa lihat di stock market, bisa juga lihat di forex ataupun metal. Nah, hari ini ada beberapa juga yang menurut saya cukup menarik guys. Yang pertama adalah tidak lain dan tidak bukan S&P 500. Kenapa bisa S&P 500 menarik bagi saya? Karena jika teman-teman perhatikan di sini, S&P 500 sudah terlihat breakout dari potensial descending broadening wedge di sini. Oke, dan kita sekarang dalam tahap retest. Menurut saya, ini bisa menjadi potensial untuk teman-teman mencari peluang untuk buy, oke, dan menargetkan minimal ke sekitaran area high terakhir di 4191. Kenapa ini worth it untuk diambil menurut saya? Karena harusnya ini akan bisa menjadi setup low risk, guys. Kenapa low risk? Ya, teman-teman cukup memproteksi diri kalian. Jika kita kembali closing di bawah area trendline-nya, maka kalian langsung keluar. Oke, berarti ya kalian anggap ini kalian entry-nya. Di sini adalah resikonya, dan potensial rewards-nya adalah kurang lebih segini. Jadi kurang lebih 2,5 banding 1 harusnya itu masih dapat. Jadi ini adalah yang pertama, guys. Kalau teman-teman lihat di 4 hour chart, ini juga terlihat lebih jelas gitu ya, bahwa kita sudah breakout dan closing. Lebih pentingnya lagi itu guys, kita sudah breakout dan juga closing di atas area descending broadening wedge di sini. Oke, jadi ini adalah mungkin yang pertama yang bisa teman-teman jadikan sebagai watch list. Tetapi tidak hanya sampai di situ guys. Kita juga masih punya beberapa yang lainnya. Pertama adalah, bukan yang pertama, tapi yang kedua adalah GBP JPY atau Pound Sterling versus Yen. Nah, kenapa menurut saya ini bisa menjadi peluang gitu ya? Karena kalau misalnya teman-teman perhatikan di time frame daily, kita itu masih berada dalam potential bearish consolidation. Oke, kalau teman-teman yang tipikalnya agresif, maka mungkin bisa mencari peluang untuk short atau sell ketika kita kembali menyentuh ke upper trend line di sini yang sudah berkali-kali menjadi area resistance, dan kita sekarang kembali mendekati area tersebut. Senario paling idealnya tentunya adalah kita mengalami kenaikannya itu dalam bentuk yang korektif, oke, dan kemudian kita kembali nge-reject dan kita membuat semacam fake out. Seperti yang teman-teman mungkin lihat bisa di sini. Kita naik dalam keadaan korektif ke atas, kemudian kita mendapatkan rejection dan membuat fake out. Itu adalah sebuah senario menurut saya paling ideal, dan kalau itu sampai bisa kita lihat, menurut saya GBP JPY adalah peluang untuk sell. Targetnya kemana? Target terdekatnya menurut saya ada di 160. Oke, di sini ini adalah target pertamanya. Jika teman-teman short di sini, tentunya ini juga sama, RR-nya harusnya bakalan bagus gitu ya. Ini adalah risk teman-teman, kemungkinan rewardnya minimal nyampe ke sini, atau bahkan kita bisa kembali ke lower channelnya. Jackpotnya adalah kalau misalnya teman-teman memang kuat secara mental dan memang prefer swing trade, maka bisa aja teman-teman mengharapkan bahwa ini sudah menyelesaikan koreksi, dan kita kemudian jebol dari mungkin adalah bearish flag gitu ya, atau bearish channel, dan ini kita bisa aja meneruskan penurunan ke bawah. Jadi ini adalah take profit terakhirnya di sekitaran area di sini. Oke, take profit pertamanya tadi 160, TP keduanya mungkin bisa di sekitaran area lower trend line-nya. Sisanya teman-teman bisa mungkin membiarkan dia floating dan lihat sekiranya bisa seberapa jauh GBP JPY itu bergerak. Gitu ya. Selanjutnya ada juga Tesla gitu ya. Jadi tadi udah ada forex, ada juga saham, kali ini saham lagi gitu ya. Tesla
Kenapa Tesla? Karena kalau misalnya kita lihat di daily chart guys, kita sekarang sedang mendekati area major resistance. Major resistance-nya dari mana? Kalau teman-teman lihat di weekly chart, ini adalah trendline yang sebelumnya selalu di-respect oleh Tesla. Oke, dan kali ini kita kembali mendekati area tersebut. Dan bisa juga mungkin kita akan sekaligus menyentuh ke area trendline di sini yang menurut saya akan menjadi double resistance. Dan ini bisa menjadi peluang bagi kita untuk masuk area sell dan menargetkan ke sekitaran area 172 sampai 160-an. Itu adalah area target pertamanya. Walaupun tentunya untuk sementara belum ada tanda-tanda terjadinya pelemahan momentum bullishnya, tetapi ini perlu teman-teman perhatikan, kita sudah mendekati area major resistance. Kalau ternyata nanti kita melihat ada potensial reversal pattern terlihat di sini, artinya mungkin ada double top atau misalnya ada head and shoulder di sekitaran area di sini, ini mungkin nanti bisa teman-teman manfaatkan untuk peluang sell. Oke, jadi berikutnya adalah Tesla. Tidak sampai di situ, ada lagi yang terakhir menurut saya ini adalah setup yang paling short term gitu ya, bukan paling short term, tapi bisa aja sesegera mungkin teman-teman manfaatkan daripada yang lain-lainnya tadi, mungkin masih harus menunggu. JP Morgan menurut saya, hari ini kemungkinan kita bisa melihat breakout-nya terjadi. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, kita berpotensi membentuk yang namanya ascending triangle. Oke, ascending triangle bentuknya seperti apa? Bentukannya seperti ini, guys. Oke. Dan target teknikalnya adalah, kalau misalnya kita ukur, kurang lebih adalah di sekitaran di 155. Oke, 155. Ini adalah target terakhirnya, guys. Target pertamanya mungkin kita bisa consider di sekitaran area di sini, 148 gitu, guys. Take profit pertamanya. Dan ini secara risk and reward juga harusnya akan baik. Jika kita memang nanti akan breakout, teman-teman kalau misalnya agresif langsung masuk, mungkin tinggal memprotek diri kalian di sekitaran area di sini dan menargetkan ke sini. Maka secara risk and reward juga ini kemungkinan 2:1 harusnya minimal ya guys. Minimal dapatnya 2:1. So, itu adalah beberapa setup yang saya sedang jadikan watchlist untuk hari ini gitu ya. Dan semoga teman-teman juga bisa jadikan ini sebagai informasi yang bermanfaat. Mudah-mudahan juga bisa membantu teman-teman untuk cuan. Tapi sekali lagi sebelum teman-teman tekan yang namanya buy ataupun sell itu, pastikan dulu teman-teman sudah melakukan analisa sendiri. Oke, jangan sampai jadikan semua omongan saya kemudian kalian jadikan konfirmasi untuk buy atau sell. Karena bisa jadi analisa saya salah, tetapi ya saya akan mencoba sebisa saya untuk memprotek kalian dengan cara memberikan gambaran di mana area stop loss yang mungkin teman-teman bisa jadikan area SL-nya gitu ya. Jadi saya rasa itu aja sih untuk video hari ini guys. Jika teman-teman memang tertarik dan juga merasa video ini bermanfaat, boleh ditinggalkan likes-nya dan komentarnya. Untuk video terakhir, sepertinya reaksinya cukup positif. Kalau misalnya hari ini juga sama, ya berarti memang banyak sekali yang tertarik untuk saya membuat video-video yang serupa di kemudian hari. Sekali lagi, semua setup ini akan bisa teman-teman manfaatkan jika teman-teman punya platform yang bisa trading di semua aset kelas. Maka kalau saya pribadi, pakainya adalah MiTrade, guys. Nah, MiTrade, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah juga. Jadi sebelum teman-teman melakukan analisa tentunya, pastikan sudah daftar dulu di MiTrade. Untuk depositnya minimal hanya $50 saja. Oke, dan cara depositnya juga banyak metodenya. Jadi teman-teman nanti tinggal pilih saja. Dan teman-teman akan langsung bisa memanfaatkan semua fitur yang ada. Salah satunya adalah dengan bisa trading di semua aset kelas. So, tidak perlu ragu lagi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mencoba. Langsung aja klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. Dan sesegera mungkin manfaatkan beberapa setup yang tadi sudah saya sebutkan. Oke guys, itu aja. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.